Namun disayangkan Argo yang merupakan anak fakultas hukum yang dikhianati oleh hukum itu sendiri. Dan di sini kami berharap Argo diberi keadilan oleh hukum itu Halo sendiri. teman-teman semuanya, selamat siang. Balik lagi dengan podcast kita kali ini. Nah, perkenalkan nama saya Elsa Aidan Fairuz dan ada teman saya di sini, Marsakus Maningrum yang dikerap dipanggil Arum. Nah, di sini kita akan bahas soal isu yang lagi naik-naiknya, yaitu Justice for Argo. Nah, kasus dari Argo ini sendiri sudah memang banyak ada di berbagai macam media sosial ya, platform media sosial, baik itu di Instagram, di X maupun di TikTok, yang di mana sosok Argo ini dia dikenal sebagai sosok yang inspiratif dan sosok yang memang benar-benar berprestasi, baik itu di dunia pendidikannya maupun di luar pendidikannya. Sayangnya kisah perjalanan hidupnya ini harus terhenti secara tragis. Mungkin bisa kita ketahui untuk lebih jelasnya bagaimana akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini saya ingin memperkenalkan Argo dulu sendiri. Argo merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Argo merupakan anak yang sangat baik, pintar, peduli kepada kedua orang tuanya. Jadi Argo saat umur 7 tahun dia ditinggal oleh mendiang ayahnya. Di situ dia berusaha untuk membantu ibunya yang menjadi single parents. Di situ menjadi tulang punggung keluarga. Ibunya merupakan pengusaha roti. Nah, jadi Argo merupakan anak yang berprestasi. Di situ dia ingin membanggakan ibunya. Dia membantu ibunya. Nah, saat dia sekolah menengah pertama, di situ Argo merupakan anak yang termasuk anak lulusan terbaik di sekolahnya saat itu. Nah, puncaknya itu saat SMA dia berhasil masuk Fakultas Hukum jalur prestasi di Universitas Gadjah Mada. Wah, berarti dia memang benar-benar aktif banget ya selama di SMA ini, makanya dia bisa tembus sampai Fakultas Hukum, guys. Dia sangat-sangat pintar. Argo sendiri sangat peduli terhadap isu-isu hak asasi manusia, yang mana di situ dia pasti akan menjadi praktisi hukum itu sendiri. Namun yang sangat disayangkan adalah Argo yang merupakan anak fakultas hukum yang dikhianati oleh hukum itu sendiri. Dan di sini kami berharap Argo diberi keadilan oleh hukum itu sendiri. Jadi untuk dia dari Argo ini sendiri, dia memang sangat amat peduli dengan isu-isu yang ada di masyarakat ini, baik itu isu-isu politik, hukum dan lain sebagainya. Tapi memang sangat disayangkan ya. Betul, sangat disayangkan sekali hukum Indonesia yang sangat tumpul ini. Iya, mungkin bisa kita tahu ya kronologinya itu seperti apa dari kasus kecelakaan ini, bagaimana dia bisa berakhir tragis seperti ini. Mungkin bisa dijelaskan oleh saudari Arum. Kejadian itu terjadi pada Sabtu tanggal 24 Mei 2025, tepatnya pada pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Argo Eriko Ashpandi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, saat itu mengendarai Honda Vario di Jalan Sleman. Saat itu ia ingin pulang setelah beraktivitas di kampus. Nah, saat itu ia ingin berbalik ke arah selatan. Nah, namun tak disangka dari arah belakang tuh muncul mobil BMW 320i yang mana dikendarai oleh anak UGM itu sendiri juga. Sama-sama mahasiswa UGM juga. Betul. Nah, itu siapa? Dikemudikan oleh Cristiano Tarigan yang merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Berarti mereka sama-sama di UGM tapi cuma beda fakultas saja. Betul. Kira-kira sama nggak seangkatan atau beda? Beda. Di sini Erigo merupakan angkatan tahun 2024 dan Cristiano Tarigan angkatan 2022. Berarti kakak tingkatnya ya? Iya. Terus kira-kira ada nggak kayak luka-luka yang didapat dari Argo ini seperti apa? Benturan keras tersebut, tabrakan tersebut yang menyebabkan cedera kepala yang sangat fatal sehingga membuat Argo meninggal di tempat langsung.
berarti. Oh ya, kasus ini udah banyak dari berbagai macam sosial media ya, dan mungkin ada nggak dari upaya penyelesaian dari pihak keluarga Cristiano ini bagaimana? Jadi kasus ini memunculkan berbagai isu, yang mana isunya itu bahwa Cristiano Tarigan dengan keluarganya itu membayar ibu dari Argo dengan dana 1 miliar. Di situ untuk bungkam dengan berita tersebut supaya tidak dilanjuti. Oh, berarti bisa dibilang keluarganya Cristiano ini orang yang berada ya? Betul. Begitu. Jadi makanya banyak tagar-tagar di sosial media Justice for Argo ini. Kira-kira kenapa bisa tagar ini Naik gitu ya. iya bisa naik terus sampai menjadi isu yang benar-benar booming di sosial media. Jadi kenapa ada sampai Justice for Argo di situ karena tersangka sendiri yaitu Cristiano Pangarapenta Pengidahen Tarigan merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, merupakan dia termasuk anak yang di kelas internasional. Nah, dari situ setelah dikulik-kulik oleh netizen ternyata tersangka merupakan anak orang kaya. Nah, di situ netizen berusaha mencoba mencari link ID. Di situ setelah dicari-cari ternyata Cristiano Tarigan beberapa kali magang di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia seperti FIF Group. Didengar dia ayahnya merupakan seorang dari perusahaan besar, yaitu direktur FIF Group. Jadi keterkaitan keluarga Tarigan dengan dunia usaha besar ini menambah spekulasi tentang adanya kemungkinan penyelesaian dengan uang. Tapi dari isu-isu yang didengar awalnya dia tidak ditetapkan sebagai tersangka kan? Ya, karena Cristiano Tarigan sendiri merupakan anak yang memiliki koneksi besar, yang mana bapaknya merupakan direktur perusahaan besar di Indonesia. Ya, jadi ada dari orang-orang elit itu tersendiri ya. Ada dari dari belakangnya, ada yang main belakang istilahnya. Berarti terus saat ini Cristiano ini kira-kira sudah ditetapkan sebagai tersangka atau bagaimana? Saat ini Cristiano Tarigan sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal 310 ayat 4 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Jadi sudah ditetapkan. Meskipun demikian, status ini tidak menjamin pelaku mendapatkan hukum yang sesuai ya, konsekuensi yang tidak setimpal. Gitu. Tapi dari isu-isu juga dari berbagai macam media sosial, pelanggaran yang dilakukan oleh Cristiano itu tidak hanya menabrak Argo ini, tapi juga dia melanggar lampu-lampu lalu lintas, terus menabrak kendaraan lain ya. Iya. Setelah menabrak Argo ini, dia juga menabrak pemotor lain, lalu juga adanya kayak isu bahwa adanya pergantian plat mobil, dan ada juga isu-isu lebihnya. Jadi dari pihak kampus sendiri ini bagaimana pendapat mereka, bagaimana cara penyelesaian mereka terkait kasusnya Argo ini? Jadi dari FH UGM sendiri akan memberikan pendampingan hukum untuk keluarga Argo Erizko Affandi. Dekan FH UGM Dalian Hasan menyebut fakultasnya akan terus berkomunikasi dengan keluarga korban. Dia berjanji akan memperjuangkan kepentingan keadilan dari korban itu sendiri dan keluarganya juga. Jadi untuk kasus Argo ini dari pendapatnya Arum sendiri bagaimana? Jadi menurut pendapat saya, dari kasus ini kita tahu bahwa hukum di Indonesia sangat tumpul ke atas. Ya, di mana orang-orang yang memiliki kuasa di situ, jika memiliki kuasa, dia tidak akan ditetapkan sebagai tersangka, dan orang yang menengah di situ tidak diberi keadilan. Maka dari itu Justice for Argo. Jadi untuk teman-teman semuanya, kita tetap dukung kasus ini sampai tuntas, sampai benar-benar dari keluarga korban merasa
merasa aman ya, merasa Betul. aman, tidak keadilannya terpenuhi, tidak merasa dicurangi dan lain halnya. Jadi tetap kita dukung sampai tersangkanya masuk penjara, guys. Jadi Ya. itu saja dari kami. Sekian. Apabila ada salah kata dan lain halnya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.